Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mungkin ini yang dimaksud adalah Sumeria. Yaitu Sumeria memiliki huruf paku dengan 350 tanda. 2. Assyria memiliki perpustakaan tertua dan perhitungan 365,5 hari. 3. Amoria memiliki undang-undang Hammurabi untuk menegakkan hukum. 4. Kaldea menghasilkan taman gantung Babilonia. Bangsa pendukung peradaban lembah sungai Efrat dan Tigris beserta hasil kebudayaannya adalah peradaban yang berada di lembah sungai Efrat dan Tigris disebut dengan peradaban Mesopotamia. Nah, sungai Efrat dan sungai Tigris bertemu di wilayah Mesopotamia. Nah, daerah Mesopotamia ini karena pertemuan dua sungai menjadi daerah yang subur sehingga banyak bangsa yang kemudian datang atau bermigrasi ke wilayah tersebut. Nah, pada peradaban di lembah sungai Efrat dan Tigris atau peradaban Mesopotamia, beberapa bangsa yang berdatangan ke wilayah tersebut, yaitu bangsa yang pertama adalah bangsa Sumeria. Nah, bangsa ini merupakan bangsa pertama. Mereka memperkenalkan sistem pertanian dan irigasi karena mereka memanfaatkan wilayah yang subur tadi menjadi daerah pertanian yang subur. Sehingga kebudayaan yang ditinggalkan adalah sistem pertanian dan sistem irigasi. Selain itu juga bangsa Sumeria sudah mengenal tulisan, yaitu tulisan mereka adalah tulisan paku yang memiliki beberapa tanda. Kemudian bangsa kedua yang mendiami wilayah Mesopotamia adalah bangsa Akkad atau bangsa Akkadia. Nah, bangsa ini adalah bangsa yang melakukan penyerangan terhadap bangsa Sumeria sehingga bangsa Sumeria menepi dari wilayah peradaban Mesopotamia dan wilayah bangsa Sumeria dikuasai oleh bangsa Akkadia. Nah, bangsa Akkadia ini dalam sistem kebudayaannya yaitu hanya meniru kebudayaan dari bangsa yang sudah ada sebelumnya, yaitu bangsa Sumeria. Nah, setelah bangsa Akkadia muncul bangsa yang ketiga, yaitu bangsa Babilonia Lama atau Amoria. Nah, bangsa ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Hammurabi. Raja Hammurabi ini meninggalkan kebudayaan berupa undang-undang Hammurabi, di mana undang-undang ini merupakan undang-undang yang bersifat tegas, di mana yang dimaksud dengan tegas adalah ketika seseorang membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang, maka harus diganti dengan nyawa si pembunuh tersebut. Apabila melukai kaki, harus dibalas dengan melukai kaki juga. Nah, kemudian bangsa keempat yang mendiami wilayah Mesopotamia adalah bangsa Assyria. Nah, bangsa ini meninggalkan kebudayaan yang itu di mana mereka memiliki perpustakaan yang dimaksud dengan perpustakaan Ninive. Nah, pada perpustakaan Ninive ini ditemukan sekitar 22.000 lempeng tanah liat yang tersimpan di perpustakaan tersebut. Nah, lempeng-lempeng tanah liat ini berisi tentang
dan juga ilmu pengetahuan. Tentunya hal ini sangat berguna bagi penelitian oleh sejarawan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa peradaban Mesopotamia. Nah, bangsa yang terakhir mendiami wilayah Mesopotamia adalah bangsa Babilonia Baru atau bangsa Kaldea. Nah, bangsa ini pada saat itu dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Nah, dia membangun suatu taman gantung yang sangat bagus dan sangat indah. Nah, dengan ditemukannya taman gantung pada masa peradaban Mesopotamia, tepatnya pada masa Babilonia Baru, hal ini membuktikan bahwa pada masa tersebut perkembangan dan keterampilan masyarakat sudah sangat maju dan sangat baik. Sehingga berdasarkan pertanyaan, pasangan pendukung peradaban lembah sungai Efrat dan Tigris beserta hasil kebudayaannya, jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu semua jawaban benar, di mana keempat bangsa ini merupakan bangsa pendukung dan bangsa yang menghasilkan kebudayaan pada masa peradaban Mesopotamia.